Hardware tanpa software itu bisu. Software tanpa hardware itu abstrak. Maka dari itu, saya percaya engineer yang dapat menjebatani dua hal tersebut akan menciptakan teknologi masa depan yang lebih adaptif. Perkenalkan, aku Arya Zidan Zinavan, biasa dipanggil Arya, merupakan mahasiswa di jurusan Teknik Elektro di Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik. Sekarang saya menempuh semester 2. Akan tetapi minat saya terhadap teknologi dimulai sejak saya SMK. Nah, di SMK sendiri saya mengambil jurusan mekatronika dengan menjadi lulusan terbaik di jurusan tersebut. Hal ini membuat saya cinta ketika saya kelas 12, di mana guru memberikan banyak sekali proyek terkait robotika, IoT, dan AI. Di mana saya membuat seperti robot yang dikontrol oleh website, kemudian IoT yang dapat dipantau dari jarak jauh, kemudian robot humanoid yang terintegrasi dengan sensor, serta aktuator. Di sini saya jatuh cinta oleh satu pertanyaan. Bagaimana cara mengintegrasi suatu hardware dengan dunia digital? Nah, maka dari itu ini sejalan dengan yang saya sukai dari Google, dan GSA adalah sarana untuk menyalurkannya. Nah, di Google ini saya kagumi adalah bagaimana cara berpikirnya untuk mengubah masalah nyata untuk menemukan solusi yang dapat diakses oleh semua orang. Nah, hal ini juga saya rasakan ketika saya jadi external member di GDGOC ITS, di mana saya belajar banyak terkait GitHub, terkait bagaimana integrasi teknologi informasi, dan bagaimana mengimplementasikan machine learning yang sudah saya pelajarin. Nah, maka dari itu saya berpikir bahwa biasanya ada tempat yang tepat karena saya ingin menyebarkan ekosistem yang saya rasakan ketika saya di GSA dan GDGOC kepada orang-orang di sekitar saya. Nah, jika saya diperlukan untuk merancang suatu kegiatan interaktif terkait tech dan chill yang out of the box, saya akan membuat kegiatan yang bernama sensor safari, di mana saya akan membuat beberapa kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil ini akan saya berikan satu set sensor yang berisi sensor suhu, cahaya, serta gerak, di mana saya tidak akan berikan instruksi, melainkan mereka akan mencari masalah di sekitar mereka dan bagaimana mereka dapat merancang suatu produk untuk menghadapi masalah tersebut. Dengan memvisualisasikan rancangan mereka, entah itu pada Firebase atau Google Sheet. Nah, yang bikin out of the box pada kegiatan ini adalah mereka tidak dimulai dari teknologi, tapi dimulai dari empati manusia itu sendiri, di mana mahasiswa ini akan menjadi problem solver sesuai bagaimana cara suatu engineer berpikir terkait hardware dan software. Nah, pengalaman ini pernah saya rasakan ketika saya merancang PKM GFT nih. Nah, di PKM GFT ini saya berpikir bagaimana saya dapat memberikan suatu energi pada bioreaktor saya, di mana saya menciptakan sustainable piezo biorok, dan saya memerlukan energi yang dapat memberikannya di tengah-tengah laut. Nah, akhirnya saya berpikir untuk mengubah gelombang energi menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh PKM GFT saya, dan alhamdulillah membawa saya ke nembus ke UNIF dan tinggal menunggu terkait pengumuman PIMNAS. Nah, pencapaian bikin saya bangga di 3 bulan sebagai GSA adalah ketika saya telah menciptakan beberapa seminar terkait AI, IoT, dan terkait GSA serta teknologi Google. Nah, di sini saya dapat menemukan orang-orang dengan interest yang sama dengan saya dan ingin memiliki goals serta minat yang sama dengan saya. Yang bikin saya senang adalah ketika ada seseorang yang merasa ketika mengikuti seminar atau kegiatan yang saya adakan, mereka berpikir, nah inilah yang saya mau, inilah tujuan hidup saya, dan saya tahu harus kemana setelah ini. Ini yang buat saya senang.